Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman Haen, menargetkan DPD Partai Nasdem Lampung Utara memperoleh 10 kursi legislatif pada pemilu Februari tahun 2024 mendatang. Target tersebut merupakan target minimal yang harus dicapai. Kabupaten Lampung Utara saya targetkan untuk memperoleh minimal 10 kursi dalam pileg mendatang, tegas Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman Haen dalam kegiatan orientasi bakal calon legislatif DPRD Lampung Utara di Kompleks Islamic Center Kota Bumi, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Target itu merupakan target minimal yang wajib dicapai. Itu didasari oleh perolehan kursi legislatif Lampung Utara pada Pileg 2019 lalu yang mendapat 6 kursi. Dengan target tersebut maka akan terjadi peningkatan perolehan kursi dalam Pileg mendatang. Kendati demikian, para kader yang kini berstatus sebagai anggota DPRD tak boleh berleha-leha. Pembinaan dan kerja keras harus terus dilakukan dan ditingkatkan agar para pendukung yang lama tidak akan kemana-mana. Dengan demikian, hubungan baik akan selalu terjaga dan tinggal melakukan pembinaan hubungan baik dengan warga lainnya. Yang lama harus tetap kerja. Jangan sampai terlena karena itu tidak baik, kata Herman Haen. Mantan Wali Kota Bandar Lampung 2 periode ini juga mengingatkan para kadernya untuk terus memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Tujuannya agar apa yang dicita-citakan partainya dapat tercapai dalam pemilihan presiden mendatang. Mulai sekarang, rajinlah turun ke bawah, rangkul semua lapisan masyarakat sehingga yang kita harapkan dapat tercapai, katanya. Yusuf, Yohana, apa lagi ya partainya? Ada yang saya sebut tadi, Arif, ada Ibu, ada 10 ya di sini ya. Bisa duduk semua di DPR provinsi kalau bisa, DPR kabupaten saya targetkan minimal, awas dengar, minimal 10, minimal loh, bukan maksimal, karena kita nggak tahu dunia ini kalau perang kita menang habis-habisan, nah bisa dapat 15, dapat 20, tapi minimal 10 harus dulu. Yang lama ada berapa? 6 ya, 6 tapi 1 nggak nyalon istri ya, karena ya nyalonkan. Karena singkat waktu ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang DPR RI. Jadi kami kemarin waktu di Jakarta, waktu pembekalan ya, orientasi bacalek kami di Jakarta, itu ada ngobrol gitu, ngobrol untuk Dapil Lampung 1 dan Lampung 2, kita bergabung, kita ini kompak banget dibanding dengan partai-partai yang lain yang saya sudah pernah masuk ya. Kita kompak banget karena ketua DPP kita hebat, memang mempersatukan kita semua. Jadi kakak-kakak, kita ini kan terbagi dari apa sih backgroundnya dari beberapa kabupaten gitu kan. Nah jadi seperti saya Lampung Utara, ayo kakak Uli fokus di Lampung Utara ya, oke gitu kan. Saya juga semangat gitu karena memang ini dunia saya. Kemudian Lampung Timur ya, oke saya Lampung Timur. Nah kemudian kayak kakak Nesi dia fokus di Lampung Tengah gitu, karena itu dunia dia gitu. Di sini dia akan ikut tapi hanya istilahnya ala kadarnya ya, gitu ya. Istilah Jokowi cawe-cawe Gitu ya. Kakak Dedi Aprijal fokus di tulang bawang. Ya, kemudian Kak Elviana itu istrinya Kak Mami fokus di Mesuji. Saya juga mau masuk Mesuji itu susah juga saya gitu kan. Nah, Waikanan mungkin kakak Tamanuri, Lampung Utara juga kakak Tamanuri, nggak apa-apa begitu. Cuman ini yang harus saya jelaskan supaya kakak-kakak nanti bingung kenapa nggak semuanya masuk. Kalau semuanya masuk kita akhirnya acak-acakan gitu. Nanti kakak-kakak mungkin nanti melihat kalau di Lampung Utara ini kalau saya yang dapat banyak wajar karena saya yang fokus di sini gitu ya. Kemudian begitu juga tanggung jawab kakak Nesi, dia akan bermasalah ketika dia nggak bisa mendulang suara terbanyak di sana begitu kan. Tapi pada akhirnya kita kumpulkan suara itu, siapa yang nanti bisa duduk antara 1, 2, 3, karena target kakak ketua DPW kita harus 3 kursi. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin supaya nggak peta konflik ini ya kan, bingung mana ini DPR RI, udah lihat muka saya aja deh.
Sudah banyak saya dengar apa sampaikan Kak Imam, memang Lampung Utara ini paling banyak urusan nomor menomor gejolak, tapi bagi saya ya nggak ada masalah ya. Ini terbuka ya, pemilu terbuka, nomor berapa saja kalau kita kerja jadi, tapi kerjanya dari sekarang, jangan nunggu Januari nanti baru kasak kusuk, udah ketinggalan zaman namanya. Karena lawan kita 18 partai ini, kalau perorangan 900 ya 99 itu lawan kita. Karena banyak sekali. Kalau di partai kita berarti 850 orang, 40 sini ya, 40 dan 45, 900, jadi 855 lawan kita. Saya minta kepada Bapak Ibu semua, sekarang kita harus dekat dengan rakyat, dengan DPR RI juga. Ibu apa ya, nama Juliana Abidin, saya tahunya Ulinggi aja. Kemarin saya sudah bingung waktu di Lampung Timur, dia sudah hadir. Ini DPR RI tarung benar, lain dengan dapil satu, yang satu itu 10, 3 yang bertarung. Yang 7-nya ya udah ini aja. Tapi saya targetkan 2, saya yakin bisa saya dapat 1 itu. Dengan ada anak saya juga tidak dapat 1. Dapil 2 ini harus 3 boleh. 3 siapa yang duduk saya nggak tahu. Bertaruhlah kerja keras. Hanya saya ulang lagi, Lampung Utara ini harus 10, minimal 10 DPR-nya. Apa kata Kak Imam tadi, si A menang masa bodoh, mau menang apa masa bodoh, kita yang menang. Tapi kerja, nggak bisa jadi ngomong aja. Kita harus kerja dari sekarang. Bagaimana kita mendapatkan suara-suara ini? Seperti kata Kak Imam, ada 5 orang kerja, jangan mikir, sudah reses ini udah, jangan. Kita lebih tekan lagi. Kalau kemarin dapat 5.000, bagaimana sekarang dapat 10.000? Ini setiap kabupaten saya buat seimbang. Kalau dapat suara 10.000, buat kontrak dengan saya nggak apa-apa. Itu nanti jadi ketua komisi. 10.000 suara. Suara dianya, bukan suara di dapil itu. Suara orang itu 10.000. Kalau dia misal 2, kalau ketua fraksinya nggak benar, dia ketua fraksi. Saya jamin, mau tekan kontrak sama saya, ayo. Tapi dapat 10.000 suara, nama yang bersangkutan. Coba berlomba-lomba lah. Misalnya siapa dapat 10.000. Kalau Imam di antara provinsi lainnya 40.000. Kalau Imam bisa dapat 40.000 di atas 40.000, nah bisa. Saya sembarakan. Ini tidak lain bagaimana partai kita harus besar. Kita berlomba-lomba. Namun jangan sekarang habis-habisan. Perannya belum sekarang. Ini kalau kita tahap mempertahankan wilayah, kita maju dikit ke wilayah orang. Nah ini maju mas saya. Kalau sekarang 6 kan udah dapat, kita maju lagi berapa langkah untuk merebut 10.000. Kalau dapat 10, ketua DPR kita sini nyalon bupati tanpa partai lain. Siapa yang punya duit nanti menyalon,
Ya tapi kalau modal hawu aja ya mikir juga kita nyalonin, ya pasti kalah. Minimal modalnya turun, modalnya apa gitu, atribut, modal saksi. Saya pastikan kalau ada orang kita yang mampu nyalon bupati, wakil bupati, kita dukung. Yang selaku ketua DPW saya dukung habis-habisan. Kalau nanti, tapi menangin dulu 10 ke atas. Yang kita dah menghayal bahwa menyalon ini menang belum partainya, itu namanya menghayal. Hayalan itu bisa tercapai dengan kerja. Kalau menghayal nggak kerja, ya nggak ada hasilnya. Nah, masalah saksi TPS, saya minta Pak Imam, setiap TPS itu saksinya yang milih di TPS itu usahakan ranting atau DPC. Kalau ranting DPC-nya nggak ada, nggak cukup, nggak di situ, nggak bisa. Nanti buat perjanjian dengan saksi itu, dia harus punya handphone dan juga dia harus dari awal sampai akhir ada di situ. Itu ditanggung oleh partai. Ya, saksi yang di TPS itu ditanggung oleh partai. Ditambah lagi 2 saksi di desanya, ditanggung partai juga. Dan juga 2 saksi di kecamatan, Imam. Setiap kecamatan itu 2 saksi, tapi jangan saksi yang loyo-loyo. Digertak orang udah ciut, nah itu nggak bisa. Dia harus berani mempertahankan suara kita, jangan suara kita dimaling orang. Ini kan di kecamatan itu masalah C1. C1 ini kan bisa dirubah di desa, rubah di mana. Misalnya kalau pengalaman dulu, lagi zaman dulu lah saya nyebut partainya, bisa dirubah di TPS, udah rubah C1-nya sampai tingkat kelurahan, tingkat desa, dirubah lagi dari tingkat desa, dirubah lagi tingkat kecamatan. C1-nya kalau kita tidak, kita harus pegang C1 apa namanya, plano. Ini yang kita pegang ini. Mau maling mau apa kek kita ribut. Kalau suara tidak sesuai dengan C1 plano ini. Sekarang ini ada aturan KPU buka kotak suara. Nggak boleh, dulu kan nggak boleh ribut, berantem, nggak boleh buka kotak suara karena bohong. Terus sekarang ada aturannya, boleh buka kotak suara.